Ini ada yang bertanya, bagaimana cara menyembuhkan insomnia? Eh, ya itu tadi Pak, kita 2 sesi. Jadi tingkat. Nah, yang ini dulu ya untuk Pak Yusdi. Tingkat keberhasilan hipnoterapi berapa persen katanya Pak? Langsung dijawab atau gimana Pak Dokter? Gimana Pak? Langsung dijawab atau menunggu dulu? Langsung jawab saja Pak. Oh iya nih, terima kasih Bang Aceh nih, kebetulan yang nanya juga praktisi gitu. Jadi kayaknya dalam dalam konteks apa gitu ya, kita eh, kan jawabnya subjektif sekali gitu kan, berapa persen gitu. Jadi kalau misalkan pertanyaannya persen gitu, tergantung temanya apa gitu. Tapi mau membantu gitu. Saya nggak bisa bilang 100% karena dalam tema-tema tertentu bisa jadi orang butuh waktu dengan banyak gitu. Kalau misalkan dalam angka gitu ya, ya ketika dia memang juga bisa mempertahankan keberhasilannya dan dia juga bisa terus menggunakan coping strategi yang sudah dibuat gitu ya, bisa maksimal lah gitu. Terima kasih Bang Aca. Eh, Sekarang ini ada pertanyaan yang saya akan lemparkan kepada, aduh maaf Bu, dilempar ya. Lah, Boleh, boleh. Siap pada untuk dilempar. ya mungkin nanti saling menambahkan. Bagaimana membedakan rasa Bagaimana, cemas terhadap takut yang dapat menyebabkan stres dan insomnia? bagaimana membedakan Takut mungkin cemas yang apa berpotensi jadi dia ada keluhannya stres dan insomnia eh, gara-gara si cemas atau mungkin begitu ya ini sih Oke, saya cari di chat, tapi ini di luar chat room ya, Dok, ada Bu, pertanyaannya. Ada. ada di chat ada di Oh, oh ya, ya, ya. Yang di ini ya, membedakan rasa cemas terhadap takut yang dapat menyebabkan stres dan insomnia. Iya, Bapak Gunawan Cahyadi. Cemas, takut. Em, Cemas itu eh, membayangkan sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang belum terjadi, kondisi negatif yang dibayangkan gitu ya, cemas. Em, takut, takut itu bisa muncul sebentar. Kalau cemas sendiri ya membayangkan ke depan ada sesuatu yang terjadi, itu tuh penyebabnya bisa jadi suatu kejadian yang menakutkan gitu ya, sesuatu yang em, menimbulkan perasaan perasaan tidak berdaya gitu ya, takut miskin lah, seperti itu lah. Kondisi negatif juga begitu. Jadi memang tipis ya antara cemas, takut. Takut itu bisa takut real, sesuatu ketakutan yang situasi yang menakutkan saat dihadapi, itu bisa memunculkan kecemasan di masa yang akan datang. Gitu. Jadi ketakutan yang dibayangkan akan terjadi seperti itu kan berarti kan cemas gitu ya. Nah, takut sendiri berarti kan situasi tidak aman. Situasi tidak aman. Di kaitannya dengan tadi respon fight or flight itu kalau kalau pakai pakai spontan ya. Nah, kalau kita impulsif itu langsung respon, nah itu insting yang bekerja, itu ada di subconscious. Sesuatu yang spontan itu berarti dari bawah sadar gitu. Tapi eh, seringkali respon dari pikiran bawah sadar itu memunculkan efek gitu. Memunculkan efek apa ya? Menyelesaikan masalah dengan meninggalkan masalah begitu. Nah, jadi untuk bisa mencegah jangan sampai berdampak pada insomnia atau gangguan gangguan fisik yang lain ya, psikosomatis. Jadi kita perlu menyadari itu peristiwa yang menakutkan itu, ada rasa tidak aman seperti itu tuh. Tidak aman bukan berarti selalu tidak aman secara fisik ya. Bisa tidak aman secara fisik, bisa juga tidak aman secara emosional. Takut ditinggalkan orang yang dicintai, takut
termasuk tadi takut miskin misalnya gitu ya, takut dihina, direndahkan, itu kalau pernah terjadi itu akan bisa memunculkan. Nah, untuk mencegah supaya tidak berdampak ya, jadi pikirannya jadi dalam terus berpikir ya. Biasanya kalau ada yang ditakuti itu kan pikiran jadi aktif terus ya, jadi overthink begitu kan. Itu sebabnya ada terjadi tadi hyperarousal, aktivitas neural yang terus-menerus begitu. Untuk itu perlu hening, relax, untuk bisa menyadari, mengenali penyebab, lalu menyelesaikan. Itu yang saya simpulkan di slide saya. Kalau mau di-share PPT saya boleh, panitia Mbak Selvi mungkin apa atau siapa ya, bisa dibagikan, bisa dilihat lagi karena tadi di dalamnya juga ada pertanyaan-pertanyaan untuk direfleksikan itu ya. Belief apa yang kita yakini tanpa sadar itu biasanya yang memunculkan masalah adalah belief yang negatif yang kemudian berkonflik dengan pikiran yang lain, beliefnya. Misalnya bahwa saya nggak bisa mengatakan tidak nih, saya ikuti saran orang tua, karena nggak bisa berkata tidak, karena guru atau orang tua ya, figur otoritas, dokter dan siapapun ya, figur otoritas tuh kata-katanya didengarkan, rasanya nggak bisa lain, seringkali seperti itu. Nah, kemudian kalau ada pikiran yang lain, keinginan ya atau dorongan yang lain, dan seringkali itu sesuatu yang ideal ya, yang diperlukan, kalau kemudian berkonflik kan jadi masalah gitu ya. Jadi supaya tidak berkonflik kita sadari tadi pertanyaan-pertanyaan yang ada untuk menggali, untuk menemukan itu, lalu membereskan emosinya. Emosi adalah energy and motion. Tadi saya juga sebutkan seperti itu ya. Kalau kita mengalami emosi, kita akan merasakan itu di fisik kita itu terasa ada di mana. Cemas biasanya ada di perut, gitu ya. Cemas, takut. Kalau marah di dada, kalau ketahan seringkali sampai ini banyak sekali yang rasanya di sini nih tercekat gitu ya. Kalau overthinking ya, itu kepalanya sampai penuh gitu ya. Kepalanya bisa tuh terasa panas gitu. Yang merasakan beban hidup, rasa berat, kan rasa itu ya, rasa dari pikiran. Itu ya terasa, rasanya di punggung dan sebagainya ya. Jadi ada sungai energi kita, meridian, di lokasi primernya ataukah mungkin lokasi sekunder tadi di area-area yang lain. Nah, itu terasa. Jadi untuk membereskan, kita selesaikan emosinya, pengalaman traumatiknya kita lepaskan, kejadian itu kalau di layar mental nampak seperti apa, kejadian waktu, misalnya tadi contoh seorang bapak yang perfeksionis sehingga gampang marah gitu ya, itu waktu kecil perasaan tertekan, merasa paling miskin, merasa nggak dihargai, merasa nggak diperhitungkan, itu gambarannya kayak apa? Itu perlu dilepas dari pikiran gitu ya, perlu diputus itu. Hal seperti itu bisa dilakukan dengan cara masuk ke kondisi relaksasi yang sangat dalam. Kondisi hipnosis itu kan ada dasarnya kan relax. Relax, gelombang otak turun, lambat ya, melambat, sehingga putarannya lambat, seperti ngantuk gitu ya, malas mikir. Malas mikir itu kita bisa manfaatkan itu untuk membayangkan lagi, mengenali ya, menyadari apa yang terjadi, dan kita bisa lakukan dengan metafora ya, peristiwanya seperti apa. Kita bayangkan peristiwa seperti itu, kayak foto atau kayak film, kita bisa bayangkan itu hapus, hilang dengan tarikan hembusan nafas, melepas itu, atau kalau dilihat nampak ada tali yang menghubungkan dengan
foto itu, gambar film itu, talinya diputus, tapi dilakukan dalam kondisi rileks, kondisi hipnosis. Itu punya power yang kekuatan yang besar ya. Sesuatu yang dilakukan secara imajinatif, kemudian dengan niat saja melepas itu, lalu rasanya lega, bisa melepaskan itu ya. Jadi kejadiannya, peristiwa mentalnya maupun emosinya. Emosinya juga ada teknik-teknik yang bisa dilakukan ya. Yang dulu cukup populer misalnya EFT. Kalau saya bernaung di Adi W. Gunawan Institute of Mind Technology, nah itu ada ciptaan guru kami Pak Adi, itu ada The Heart Technique, itu yang bisa banyak ya workshop seperti itu yang bisa digunakan, ada panduannya, ada bukunya. Kami nggak boleh melakukan tanpa mengikuti protokol ya, bisa merusak itu daya ininya, efektivitasnya gitu. Maka ikuti itu juga harus mengikuti protokol gitu. Ada bukunya dan bisa dilakukan sendiri. Itu untuk melepas, contoh tadi The Heart Technique tadi untuk melepas energi emosinya, karena emosi adalah energy and motion gitu. Antara lain seperti itu, sehingga bisa rileks, beban pikiran, beban ini ya, energinya sudah diganti dengan energi dari happy moment ya, momen bahagia yang bisa dirasakan kembali, level energinya tinggi, ada syukur, ada cinta kasih gitu ya, bisa diakses kembali dalam kondisi rileks, bisa diakses kembali dan disebarkan. Ada satu artikel yang saya tidak sempat karena waktunya terbatas kita ya, artikel yang menjelaskan riset self hypnosis, hipnosis yang dilakukan sendiri gitu ya. Hasilnya bagus gitu. Jadi sebenarnya memang hipnosis itu efektif ketika bekerja sama antara klien dengan terapis, dan ketika klien melakukan ya, ketika dipandu dia melakukan, itu efektif. Jadi itu sebenarnya kan self hypnosis, untuk self hypnosis sebenarnya. Ya, beberapa teknik yang bisa membuat ini. Kalau teknik misalnya tadi Pak Yusdi menjelaskan tentang M-teacher terapi ya. M-teacher terapi itu kalau dalam konseling itu harus dilakukan berulang untuk membawa efek ke emosinya. Gitu. Berulang. Seorang dokter klinis ya dari Filipina yang sudah almarhum, Alphonse Sebatu, Dr. Alphonse Sebatu, seorang pastor di Bogor, dulu tugasnya meninggal karena serangan jantung ya, badminton. Itu beliau praktisi ya. Ini kalau nggak dilakukan tanpa hipnosis, ini dilakukan 11 kali. Seperti itu ya, teknik-teknik psikologi itu kan seperti CBT sekarang kan ada rule-nya, harus sekian kali gitu. Tapi dengan hipnosis, kalau asalkan relaksasinya itu dapat ya dalam, kemudian juga dengan pemahaman cara kerja pikiran bawah sadar yang tepat ya, yang dengan wisdom, terapis juga memahami dinamikanya gitu, berdasarkan apa yang muncul ya, yang diungkapkan oleh klien. Lalu dengan begini, oh berarti ini perlu diapakan yang membuat dia merasa berdaya, merasa bebas dari takut tadi, merasa tidak aman dan sebagainya. Dengan berbagai teknik ya, termasuk M-teacher terapi, dilakukan dalam kondisi hipnosis lewat metafora. Nah itu punya harapan, memberi harapan lebih besar, waktunya nggak harus jumlahnya banyak, gitu ya, nggak harus banyak. Saya sih kecuali kasusnya sangat kompleks gitu ya, itu biasanya rata-rata satu sesi dua sesi begitu, yang khususnya insomnia seperti itu ya, bahkan insomnia dengan gangguan fisik yang lain itu ada, itu 2 sesi.
waktu itu. Dan banyak yang nanya satu sesi. Demikian untuk pertanyaan, Terima kasih. semoga terjawab. Baru dari Mungkin Pak Yusdi menambah. udah banyak sekali. Hanya senada mirip tapi mungkin lebih detail. Bagaimana menyembuhkan, menyadari cemas, emosi, benci, suka, kasihan, candu. Jadi mungkin semua emosi itu ya yang bercampur aduk sehingga mempengaruhi gaya hidup. Apa itu menyembuhkan dan menyadari cemas, emosi, benci, suka, kasihan, candu, takut. Jadi memang perlu diurai dulu Kak. Ini kan ada banyak emosi yang muncul nih. Ya bisa tadi bisa pendekatan terapi fokus emosi juga bisa gitu ya. Jadi ya diformulasikan dulu kasusnya gitu kan. Mana dulu nih? Bisa juga pakai Ini suara SFBT. Pak Yusdi pelan kok. Halo, maaf. Ini banyak sekali gitu ya. Cemas, emosi, benci, suka, kasihan, candu, takut. Bisa pakai terapi fokus emosi, bisa. Pakai SFBT juga bisa, itu ya. Solution Focus Behavior Therapy juga bisa. Tapi memang kalau seperti ini kan perlu di apa ya, diberikan pertanyaan-pertanyaan meta gitu tentang pemaknaan dari emosi-emosi yang muncul. Oke, benci terhadap apa gitu kan? Kan berarti ada generalisasi gitu kan. Oh, kapan si bagian-bagian ini perlu muncul itu? Kenapa dia juga ada? Lalu kalau pertanyaan adalah bagaimana, ya ada banyak cara, ya sesi konseling dulu gitu ya. Terus tadi juga sudah ada intervensi dengan somatic intervention, lalu buat goal setting misalkan. Ya kalau saya sih lebih ke pakai terapi fokus emosi ya. Selain dari hipnoterapi itu akhirnya punya coping skill baru gitu. Oh kalau misalkan si benci muncul harus seperti apa? Pakai apa terapi pemaafan misalkan kayak gitu. Oh, kalau kasihan, oke ini kasihan itu muncul karena apa? Apakah karena skema kita yang memang enggak enakan? Ya berarti kita perlu munculkan skema baru. Skema baru itu adalah sesuatu yang memang kita enggak ada. Ya kita muncul contoh ada konsep namanya people pleaser. Orang yang selalu untuk berusaha menyenangkan orang lain gitu kan. Padahal sendiri dia juga dengan konsep itu akhirnya membuat dirinya nggak nyaman. Nah, berarti dia perlu belajar tuh skema baru bagaimana caranya ya cuek, ya bodoh amat. Nah, kadang-kadang si cuek, si bodoh amat ini kan nggak ini ya, itu juga sebuah skill gitu ya yang kita terlalu berpikir berat kita lupa. Nah berarti ada perlu apa ya skema skema baru atau ego personality baru yang dimunculkan dalam tema apa. Jadi bagaimana ya sebaiknya diawali dengan acceptance gitu kan tanpa ada perubahan apapun gitu ya dalam teknik secanggih apapun gitu kalau nggak ada acceptance ya nggak akan bisa maju. Jadi dari acceptance lalu nanti forgiveness, habis forgiveness lalu nanti apa ya ya kesadaran dia sampai goal setting dan apanya. Jadi ya diawali untuk bisa mendapatkan hasil tadi kesembuhan itu ya acceptance. Itu mungkin. Ya, terima kasih. Ini ada dua pertanyaan senada. Saya akan berikan dulu kepada Pak Yusdi, nanti Bu Milan boleh menambahkannya. Tentang, mungkin ini fobia sih sebetulnya, tapi mungkin bisa dijelaskan apakah anxiety adalah fobia buat teman-teman pemirsa Pikti ini, mereka lebih mengerti ya. Jadi ini ada kasus yang kalau misalnya takut dengan ketinggian, kalau naik pesawat ini sampai bukan cuma cemas tapi jadi mules, mual gitu ya, artinya ada keluhan. Lalu satunya lagi karena pernah trauma mengalami turbulensi di pesawat, lalu yang satunya naik tangga tinggi gitu. Apakah itu suatu trauma, ataukah anxiety, ataukah fobia? Bagaimana membedakan itu dan bagaimana apa, guidance-nya? Yusdi dulu. Oh ya, jadi kalau kalau saya gitu ya pernah dapat pelajaran gitu. Ada perbedaan antara fobia, takut dan cemas gitu ya. Fobia itu sesuatu yang tidak membahayakan gitu ya. Dianggap tidak membahayakan. Tema-tema fobia itu fobia rambutan gitu ya. Tapi responnya itu bendanya ada, objeknya ada gitu ya. Fobia itu objeknya ada, tapi responnya juga ada. Lalu kalau takut, objeknya ada dan itu membahayakan. Ular, dan itu respon alamiah. Sampai ada cemas. Cemas itu objeknya nggak ada gitu. Atau berdasarkan dengan pengalaman-pengalaman traumatik tadi gitu kan. Itu yang pertama. Jadi kalau misalkan dalam tema ini gitu ya kan, ada juga orang yang takut tinggian.
ada pengalaman kayak di sini ada Bang Adi gitu. Bang Adi sebagai pekerja yang memang dia pekerjaan itu dia harus naik ke tangga tertinggi gitu kan. Dia berani di awal-awal tahun dia bekerja tuh berani gitu kan. Sampai ada pengalaman tertentu yang membuat dia akhirnya nggak berani naik. Nah, pengalaman itu yang menyebabkan tadi si takut itu muncul. Jadi kalau misalkan bagaimana mengatasinya? Ya kalau dengan pendekatan hipnoterapi gitu ya. Ya konsepnya mentalisasi ya, bisa dengan visualisasi gitu kan. Bisa juga dengan parts terapi gitu kan. Kan kalau misalkan memang ini sebuah konflik di dalam pikiran seseorang, kan berarti ada bagian dalam diri kita yang tadi gitu ya takut dengan ketinggian, tapi ada bagian yang sebenarnya dia berani. Nah, si berani itu diberikan peran lebih banyak gitu kan. Jadi diajak ngobrol lah kalau pakai part terapi itu, peran mana yang ingin dimunculkan gitu ya. Nah, peran ini dalam konteks apa dia perlu muncul sampai nanti pada akhirnya diintegrasikan atau direkonsolidasi lah mana sih yang sesuai dengan respon yang ideal yang perlu muncul gitu. Jadi kalau misalkan bagaimana ketinggian, saya pikir itu insting gitu ya. Maksudnya ya siapapun kalau lihat ketinggian gitu kan karena nggak terlatih dia bisa takut. Tapi ya ada juga karena muncul dari proses belajar. Ditambah lagi trauma pernah salah injak dan jatuh. Jadi ketika dia naik ketinggian gitu ya, naik ketinggian ada gambaran visualnya tuh, ada gambaran visualnya gitu ya. Ketika ada dia lihat fenomena ketinggian, ada emosi yang muncul. Jadi terkaitlah antara apa yang dia lihat sama rasa yang muncul. Nah, karena terasosiasi itu, jadi ketika dia ketinggian, ya si rasa tuh muncul lagi. Jadi kayak sebuah stimulus. Ya, ini kan kita sepakati ya bahwa panca indera adalah informasi gitu kan. Bagaimana sesuatu yang kita lihat, kita dengar bisa bisa merespon ke tubuh. Nah, ketika itu pengalaman nggak menyenangkan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, ya bisa memunculkan respon. Nah, ketika dia di ketinggian, filmnya itu keputar lagi tuh secara otomatis. Nah, ketika filmnya keputar di kepala kita secara otomatis gitu ya, ya tadi tubuh merespon, tambah kita refleksi, tambah jadi lagi. Jadi ada keadaan di mana subconscious mind itu atau memori itu teraktivasi dari apa yang kita lihat, dengar, dan rasakan. Jadi kalau bagaimana? Ya mentalisasi, visualisasi, jangkar, parts, itu bisa dimanfaatkan untuk tema-tema ini. Jadi ya sekali lagi saya kembali ke pertanyaan Bang Aceh pertama, ada garansi nggak sih hipnoterapi itu hasilnya maksimal gitu ya? Ya seorang dokter pun juga memahami gitu bahwa hasil atau kesembuhan itu adalah bonus. Nah, upayanya itu yang kita gunakan dengan pendekatan hipnoterapi. Itu mungkin, Pak. Barangkali Bu Nila mau menambahkan? Baik, mengenai fobia ya. Ini dari Ibu atau Mbak Sinta, ada istilah watak asli takut ketinggian. Saya kira watak asli itu bukan ya. Mungkin karena dalam waktu yang mungkin sejak kecil takut ketinggian lalu merasa itu sebagai satu watak gitu ya. Tapi sebenarnya mungkin sudah ada tertanam dulu belief bahwa ketinggian itu bahaya gitu. Ada video yang menjelaskan misalnya anak masih kecil waktu masih belajar berjalan, kemudian dia mau naik ke tangga rumah, orang tuanya melihatnya kaget, langsung teriak stop gitu ya. Videonya namanya No gitu. Stop. Itu anaknya kaget, langsung jelek bahwa oh naik ketinggian itu bahaya, ketanam rekaman itu. Seperti itu. Ya dengan hipnoterapi bisa kalau swaterapi ya swaterapi tadi dengan teknik misalnya di AWGI itu ada the heart teknik itu ya bisa dilakukan sendiri ikuti protokol tapi kalau di ruang terapi tentu dengan protokol full nggak mungkin dijelaskan di sini tapi tadi secara singkat tadi di awal tadi saya sudah menjelaskan ya berbagai jadi apa yang memunculkan sekaligus menjawab pertanyaan Pak Gunawan Cahyadi juga gitu ya untuk gangguan mah, hipertensi dan lain-lain sakit itu ada peluang juga ketika masalah sakit itu dimunculkan oleh pikiran subconscious mind gitu ya. Satu contoh saya membantu teman yang mengalami kanker payudara itu saya lakukan 2
sesi terapi. Pertama hanya untuk mengatasi, karena dia requestnya hanya untuk mengatasi supaya, karena langsung stadium 3 gitu ya, mau diangkat. Jadi untuk mengatasi perasaannya supaya bisa menerima. Saya malah menawar, kenapa nggak untuk sembuh gitu ya? Karena ada bagian diri yang memegang itu, memegang munculnya simptom kanker gitu. Nah, jadi akhirnya medis tetap jalan, itu saya bantu. Dia masih setengah hati apa ragu apa ya bisa seperti itu ya kelihatan. Nah, jadi kemudian sekali lagi kemudian kami ketemu sekali lagi waktu itu online ya karena darurat, karena dia nangis terus begitu dapat diagnosis gitu ya, saya bantu secara online dengan teknik-teknik seperti teknik segala macam itu. Ada protokol yang bisa online sesuai dengan riset dengan UGM segala itu kan terapinya juga secara online. Terus tapi beda dengan protokol yang full yang di ruang terapi itu. Kemudian full terapi, sekali lagi itu benar-benar ketemu akar masalahnya waktu kecil. Itu dimunculkan supaya orang tuanya nggak konflik, karena ribut terus gitu. Oke, ada bagian diri yang takut orang tuanya konflik, nggak nyaman ya, insecure dengan kondisi konflik orang tua yang terus-menerus ini. Dicari akar masalahnya dia umur 4 tahun, padahal ini sudah di usia 28-an. Seperti itu ketika dibereskan, ketemu pertama kan di pertemuan pertama sudah saya proses itu sudah tidak sakit kalau dipencet tapi masih ada keras gitu ya. Nah, kemudian ketemu kedua itu kondisi awalnya dia menyampaikan, Bu, ada yang benjol, Bu, di ketiak, baru nih temuan secara dokter yang menemukan juga. Saya cari, cek semua proses hipnoterapi sampai ke termasuk yang di ketiak itu, bahwa ketiak baru yang muncul menyusul itu, akhirnya semua ketika karena benar-benar akar masalah yang paling awalnya ketemu, setuju ya, bagian diri yang memunculkan itu setuju untuk dinegosiasi, clear, emosinya juga sudah bereskan semua, lewat teacher terapi juga gitu ya dengan orang tuanya segala macam. Dan akhirnya tindakan medis tetap berjalan dan tidak ada yang namanya payudara diangkat dan dicek lewat pemeriksaan terus-menerus ya secara medis itu konsisten, hasilnya bagus, sehat, seperti itu. Jadi komplementer ya ini sifatnya. Nah itu kanker, apalagi untuk mah dan lain-lain itu lebih ini ya, psoriasis segala macam itu tanpa sengaja saya ketika terapi emosi muncul ini ya gatal-gatal dalam kondisi klien psoriasis ya, ini sampai dia pakai tato-tato untuk nutupin itu. Oh ternyata itu yang menyebabkan kejadian ini, yang kejadian ini munculkan emosi ini dan menyebabkan karena ada rasa jijik gitu ya, kemudian gatal di tubuh, dan psoriasis itu kan dengan gatal itu tanpa sengaja dan seterusnya. Tapi kalau kemudian fobia terbang tadi ya bisa dengan THT lakukan sendiri atau juga di ruang tadi. Ada yang akar masalahnya baru ini udah usia 50 sekian gitu ya, fobia terbang, padahal ada urusan bisnis penting banget, besok harus terbang, sudah di pesawat tapi turun gitu ya. Kedaruratan akhirnya dan ketemunya langsung waktu di kandungan, emosi mamanya yang panik karena mau melahirkan si bapak ini pas baru lahir gitu ya. Situasinya mamanya lagi di rumah sendirian di lantai atas, anaknya mau lahir, jadi pas turun tangga terasa mau lahir dan paniknya itu terekam oleh ini bayi yang ini karena terhubung ya lewat uterus itu kan, emosinya di copy oleh anak seperti itu. Jadi memberi harapan besar ya dengan masuk karena langsung ke subconscious menjangkau ke akar masalah yang sulit untuk dikenali dalam kondisi sadar. Demikian. Tapi kalau pas live segala kami enggak ya, enggak melakukan itu. Tapi kalau itu spontan ya kami tetap selesaikan gitu ya.
Tapi kalau muncul spontan mundurnya ke past life gitu ya, ya itu tetap diselesaikan, dibereskan. Intinya kan mendapatkan kembali rasa aman. Jadi problem trauma itu kan karena kondisi rasa tidak aman yang membuat tidak berdaya. Sehingga nyantol ya, emosinya melekat, terjadi fiksasi, emosinya tetap berhenti di momen itu gitu ya. Maka perlu dibereskan kapanpun itu pertama kali terjadi. Demikian Dr. Gunadi. Sekalian ada pertanyaan tentang past life nih. Saya berikan dulu ke Pak Yusdi ya. Jadi ini past life-nya yang tentang reinkarnasi. Jadi bukan past life kehidupan waktu muda, waktu kecil. Nah itu bagaimana komentar dari Pak Yusdi dengan Bu Nilam? Mohon izin saya dulu kali ya Bu Nilam ya. Jadi kalau di kelas gitu ya, karena memang saya pribadi gitu ya, tidak mendapati klien yang memang dia beranggapan bahwa past life gitu. Jadi saya lebih banyak praktek-praktek past life itu di kelas justru, di kelas hipnoterapi itu ketika mengajarkan konsep past life ini. Nah, tapi dulu awal-awal saya mempraktekkan past life itu sama teman. Nah, tapi memang dia nggak ada belief, dia nggak punya belief system, dia tuh punya kehidupan di kehidupan selanjutnya, sebelumnya. Lalu oke, kita pakai teknik lorong waktu gitu kan, lorong waktu. Terus deep, nah, ketika dibilang saya minta laporan, kamu ada di mana? Saya lagi di tukang bangunan gitu kan. Tahun berapa ini? Dia juga bingung nggak jawab karena nggak ada datanya. Tidak ada data yang dia pernah baca, yang pernah dia dengar terkait kehidupan dia sebelumnya itu nggak ada. Lalu di praktek kedua gitu ya, di sesi kelas juga kebetulan. Jadi ada teman gitu sih, peserta ya biasa pakai teknik lorong waktu di kehidupan sebelumnya, tiba-tiba dia lompat dia lompat dari kursi itu, lalu ketika dia lompat dia berceritakan bahwa dia adalah kakeknya itu. Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, saya coba lagi past life, tapi ternyata gitu ya kan, entah ini kesimpulan pendek saya gitu ya, ada peserta yang pada akhirnya dia bisa menceritakan di mana kehidupannya dia gitu kan. Kayak saya terakhir ngajar di Jakarta gitu, ada seorang profesor yang ikut kelas, dan di kelas memang dia bertanya, saya pengen tahu siapa tuh yang masang arca di Candi Borobudur. Tapi memang dia profesor di bidang itu. Jadi ada data itu kan. Ketika saya pandu untuk masuk ke past life, dia jadi tokoh-tokoh yang memang terlibat dalam dalam apa dalam proses pembangunan candi itu gitu kan. Jadi kan dia karena profesor dia pernah baca gitu. Terus ada lagi yang tiba-tiba dia jadi perempuan yang hihihi, dan dia bingung, kok aku bisa jadi seorang ibu-ibu tua gitu. Tapi saya simpulkan sependek sepahaman saya gitu bahwa past life berhubungan dengan data, memori, proses belajar, pengaruh lingkungan yang masuk ke memori jangka panjangnya dia. Nah, yang masuk ke memori jangka panjangnya dia adalah introject gitu ya. Apa tuh introject? Bagian dalam dirinya. Jadi eh ya karena memang saya tidak lahir dari keyakinan bahwa saya punya kehidupan di sebelumnya gitu ya, ya data itu nggak keluar. Jadi kalau pertanyaannya iya, ya bisa untuk, karena gini, ada juga saya pernah ngajar di Semarang, saya praktek, dia merasa di kehidupan sebelumnya itu dia sakit gitu kan, sakit dan belum beres. Ketika diberesin dia berpengaruh sehat gitu. Jadi eh apakah iya? Iya, saya akan berhubungan dengan memori semesta juga bisa. Karena juga ada bukunya yang mengangkat tema itu. Oh, di kehidupan sebelumnya itu udah jadi apa, lalu dia baca buku silsilah keluarganya dengan geneogram gitu kan. Oh, benar. Ternyata memang memori itu tersimpan di bagian DNA-nya lah bahasanya. Jadi kalau pertanyaannya apa benar gitu ya? Ya ada kepercayaan mengatakan itu benar gitu, tapi juga ada yang meragukan itu. Nah, dalam konteks hipnoterapi seperti kita sepakati gitu, kalau memang itu untuk pertumbuhan spiritual itu kan, perbaikan mental, ya nggak ada salahnya. Mungkin itu, terima kasih Pak. Bu Nilam, kamu menambahkan Bu? Singkat ya. Iya, kalau em, soal reinkarnasi ya, kalau bahwa ada temuan ya ini fenomena bahwa oh ternyata ada yang mundurnya itu ke kehidupan yang di dunia yang sangat berbeda dengan dunia sekarang gitu ya. Oh berarti ada dalam pikiran itu, atau entah itu benar atau tidak, memang seperti yang sudah disampaikan Pak Yusdi ya, kita tidak tahu. Tapi ketika klien merasakan itu,
persepsi itu memang perlu diproses karena dalam psikologi Gestalt itu kan asumsinya mengenai perilaku ya. Setiap aliran psikologi kan punya asumsi mengenai perilaku. Perilaku ditentukan oleh apa? Psikologi Gestalt itu asumsinya perilaku ditentukan oleh persepsi. Itu sehingga apapun yang muncul temuan itu berlaku ya, mempengaruhi persepsinya, mempengaruhi beliefnya, maka tetap perlu diselesaikan. Soal itu benar atau tidak kami nggak bisa memastikan. Bahwa kemungkinannya iya seperti itu. Ya. Kemudian oh ya, mungkin pertanyaan berikutnya ya. Mungkin ada yang Berikutnya tentang masih banyak ya. apakah hipnoterapi dapat menjarangkan timbulnya kembali atau rekurensi penyakit medis kronis. Jadinya secara medis memang sudah didiagnosa dia ada penyakit. Sakit mah, Ya. hepatitis, herpes, Tapi HIV. sudah ya tadi ya dok ya. Saya sudah sekaligus. Kalau dari saya kalau Pak Yusdi monggo. Jadi saya pernah baca buku gitu ya. Jadi ada seorang muridnya Milton Erickson, itu Ernest L. Rossi gitu ya. Dia buat buku berjudul dengan psikobiologi itu. Psikobiologi. Jadi bisa nggak? Jadi hubungannya tadi ada pikiran, pola pikir. Setelah pola pikir masuk ke brain, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang otak itu, otak ke tubuh, tubuh ke sel. Sel itu adalah jaringan-jaringan neuron yang baru. Tapi sebenarnya ide adalah perubahan pola pikir. Jadi ketika pola pikir berubah gitu ya kan, tentang keyakinan, tentang nilai-nilai hidup, otomatis ada perilaku yang berubah. Ketika ada pola yang berubah, ya rasa juga berubah. Nah, perubahan-perubahan mindset itulah atau paradigma itu yang akan mempengaruhi jadi bahasan-bahasan medis gitu. Jadi memang komplementer sifatnya, tapi ide awalnya adalah pola pikir dulu, olah pikir yang berpengaruh ke rasa, rasa berpengaruh ke perilaku. Nah, soal apakah bisa memberikan efek kesembuhan, ya itu tadi itu bonus dari memang perubahan yang konsisten dari pola pikirnya. Jadi karangan itu kan memang tercipta si Milton Erickson sendiri, dia bikin bukunya, dia bikin pengalaman hidup bagaimana hipnoterapi mengubah hidupnya. Jadi dia pernah kalau nggak salah dia kena polio gitu ya, kena polio di mana tubuhnya tuh nggak bisa bergerak gitu ya, nggak bisa bergerak. Akhirnya dia melakukan age regression sendiri. Dia melakukan afirmasi, hai tubuhku, tolonglah kembali muda lagi, kembali muda. Jadi ketika dia tertidur, hai tubuhku, tolonglah kembali muda lagi, lebih sehat lagi, lebih bugar lagi. Itu diulang-ulang afirmasi itu, self afirmasi pada diri sendiri. Sampai akhirnya dikisahkan di buku itu, akhirnya dia melakukan kayak lagi, melakukan kaya berkeliling di Amerika. Jadi lebih ke bagaimana pola pikir atau paradigma berubah gitu ya. Lalu kata-kata gitu ya, self talknya juga berubah gitu ya. Kalau kemarin tuh di kelas ada juga yang tanya gitu kan, ada kelas L2, bisa nggak gini-gini, ini ada dokter Sarif gitu di sini kan, kebetulan yang dokter Sarif usianya sudah lumayan gitu ya, tapi dia awet muda gitu kan, kelihatannya masih muda, nggak ketahuan kalau usianya sudah ini. Ada dokter Sarif kelihatan kalau di usianya yang segitu dia masih seger, kan berarti ada kalimat-kalimat yang diafirmasi berulang-ulang ke dalam mentalnya dia dan mempengaruhi tubuhnya, dan itu ide dari si hipnoterapi ini. Ada yang minta nomor WA-nya Pak Yusdi. Pak Yusdi boleh tik pribadi ya Pak. Silakan. Ini ada pertanyaan lagi. Kalau Bapak Ibu ada yang ingin bertanya langsung atau yang ada ingin bertanya jawab, silakan raise hand ya. Mungkin ini pertanyaan yang Ada dari teman saya beberapa hadir psikolog em, Bu Meta, Mbak Meta Damarianti, teman mungkin dosen. tentang mengeliminir kecemasan dan memudahkan cepat tidur. Apakah ada kalimat-kalimat atau gerakan-gerakan tertentu? Nah, barangkali Pak Yusdi atau Bu Nilam punya tips dan trik yang bisa dilakukan oleh para awam yang sederhana menanggulangi itu untuk pertolongan pertama. Apakah ada? Sebelumnya ada yang dari Bu Meta itu ya Pak Dokter, Oh apakah hipnoterapi dapat mengubah orientasi seksual iya, seseorang iya. Itu. penyuka sesama jenis? Eh, itu dulu deh ya, orientasi seksual ya. Tadi saya kelewat, tadi udah sempat baca. Lupa. Nah, kalau Ya. apakah
hipnoterapi ini bisa Oke, baik. merubah orientasi Saya seksual seseorang yang tadinya LGBT mungkin ya, oleh sebab apapun, trauma perceraian atau apa, menjadi heteroseksual, dari homo menjadi hetero. Apakah memungkinkan? Ibu Nilam dulu boleh deh. langsung saya jelaskan. Halo, Mbak Mita. Dan terima kasih teman-teman yang juga join, teman-teman yang ada Bu Ali dan lain-lain. Dari pengalaman di ruang praktek, saya beberapa kali membantu mereka yang mengalami ini orientasi seksual yang sejenis ini. Penyebabnya beda-beda. Ada yang karena kebutuhan. Jadi singkatnya, asalkan yang bersangkutan mau dan ingin berubah, itu bisa dibantu. Karena itu program pikirannya. Kalau ada emosi di balik itu, pikiran dan emosi. Ada yang setengah terpaksa gitu ya. Tapi orang tuanya begitu tahu gitu ya. Kemudian anaknya yang waktu itu ketemu saya umur 23 tahun, akhirnya dari ngobrol itu akhirnya dia mau. Itu pun berjalan gitu ya. Kerjasamanya bisa terjadi kalau memang seseorang memang mau gitu ya. Kerjasamanya bisa terjadi sehingga akar masalahnya biasanya memang dari pengalaman traumatik sih. Nah, tadi saya sampaikan penyebabnya beda-beda. Salah satunya yang kasus ini perempuan lesbian ya, itu karena pengalaman pelecehan seksual dari kelas 4 SD. Ketemu saya umur 23 dan aktif secara apa ya, seksual gitu. Pelecehan seksual oleh teman sendiri. Ada yang karena kebutuhan, kalau ini pria. Pria umurnya udah hampir 30-an. Dia sudah berproses menghentikan perilaku seksualnya, tadinya aktif secara seksual, tapi sudah bisa stop, tapi emosinya tetap orientasinya tetap ke sejenis gitu. Nah, itu ketemu penyebabnya kebutuhan akan sosok laki-laki. Terjadi karena dia anak satu-satunya ya dalam keluarga, umur 5 tahun itu ayahnya karena perceraian meninggalkan rumah, dia dibesarkan ibunya. Jadi dimulai dari senang kalau ketemu ngobrol sama teman laki-laki dan seterusnya. Kemudian umur 11 tahun nonton TV, ada stimulasi pemain band telanjang dada gitu ya. Nah, padahal kan hormon seksnya sudah mulai aktif, lalu jadi terasosiasi itu hormon seks dan sejenis ya. Sejak itu aktif seperti itu. Kemudian ya penyebab, tapi waktunya terbatas ya. Saya kira itu contoh ya. Jadi yang penting mau itu. Ada yang ini nih video saja kecanduan video sejenis itu sudah sangat akut gitu ya. Karena dari SMP kemudian ketemu saya saat sudah mahasiswa. Jadi itu terus gitu. Terpanggil untuk terapi karena dia ketakutan setengah mati, jadi ada panic attack karena dia sampai membayar orang untuk melakukan seks apa ya online gitu kan. Terus ketika dia membatalkan itu dia diancam untuk disebarkan. Nah, saking takutnya panik, kemudian dia mau stop gitu ya karena orang tuanya akhirnya tahu. Itu terbantu waktu itu satu sesi sih bisa selesai karena kerjasamanya bagus banget dan dia punya resources yang bisa saya pakai, bisa kami pakai untuk menggantikan sensasi yang ini, sensasi kenikmatan tadi itu dengan resources yang kenikmatan yang lain yang syah, itu kenikmatan biasanya dari pengalaman spiritual sih, bukan ritual agama yang aktif tapi pengalaman sense of connectedness ya, sense connectedness dengan yang maha besar itu yang sampai memenuhi tubuh gitu ya dalam kondisi emosi itu kan jadi sugestif sehingga bisa dirasakan kuat sekali dan
bisa dengan kondisi seperti itu bisa nego dengan bagian diri yang menikmati ini ya. Termasuk ada teknik-teknik yang bisa diterapkan untuk menghapus pengalaman itu, sensasi pengalaman hilang secara gambar mental di layar mental maupun merilis emosi kenikmatan itu sendiri. Demikian. Pak Yusdi mau menambahkan Pak tentang Iya Pak, memang menarik ya kalau tema-tema itu gitu. Tapi ya butuh effort keras juga, kerja keras gitu. Saya pernah punya klien yang dia punya luka batin gitu. Dia pacaran ketika SMA itu ya. SMA pacaran sama cowok, udah memberikan segalanya itu kan tiba-tiba pacar si cowoknya ini mengkhianati dia lah, ninggalin begitu. Akhirnya dari situ udah nggak percaya lagi sama cowok, terus akhirnya suka sama perempuan. Ada juga yang memang pernah juga dapat kasus apa? Waktu kecil dia tuh korban dari sexual abuse pamannya laki-laki gitu kan. Terus saat dewasa dia balas dendam dengan apa ya? Ngebayar cowok-cowok gitu, cowok-cowok untuk memenuhi dendamnya itu. Tapi dia menikah punya anak, lalu kita ngobrol gitu ya, ngobrol dan mungkin dia juga belum siap nggak lanjut. Terus terang kalau menggunakan pendekatan hipnoterapi memang perlu waktu yang cukup lama dan intens kecuali memang dasarnya misalnya seperti kayak Ibu Bu Nilam gitu yang punya otoritas penuh sebagai psikolog gitu ya. Itu bisa membantu banget karena ada otoritas. Tapi kalau pakai hipnoterapi terkadang gitu ya, calon-calon klien ini ragukan gitu karena yang mereka pahami ya pendekatannya visualisasi. Sebenarnya bisa juga konsep desensitasi, urai, terus forgiveness, acceptance. Jadi ya nggak bisa cuma satu sesi kalau mau menggunakan pendekatan hipnoterapi gitu ya. Pernah juga ada yang sudah jauh-jauh nyari saya gitu kan. Terus aku ingin lupain dia sebentar. Dia ini cowok apa cewek? Ya cowok. Aduh, karena ini ya, saya pikir dia ingin memunculkan masculinity-nya gitu kan. Tiba-tiba dia berubah lagi ke feminin gitu. eh Bisa aja sih, hanya memang kan bisa juga menggunakan terapi berbasis perilaku gitu ya. Tapi ya waktu kalau tema-tema itu dan kesungguhan sebenarnya yang bisa mempengaruhi percepatan perubahan itu. Itu mungkin Pak Gunadi. kalau bisa mengenai luka batin ini Pak Yusdi, ini ada pertanyaan tambahan. Jadi kalau sudah pernah diatasi oleh hipno, tapi ternyata masih suka muncul-muncul tuh emosinya. Berarti itu perlu di sesi ulang ya Pak? Atau gimana nih? Ada yang bertanya. Gimana gimana Pak? Jadi kalau misalnya mengatasi luka batin yang masih sering muncul atau tertrigger, padahal sudah dihipno, tapi masih bisa muncul emosi-emosi tersebut, marah, jengkel, kesal. Ya, yang jelas memang pasti muncul karena juga ada gini, ada beberapa klien gitu ya karena hipno gitu ya, bisa nggak ngelupain pengalaman saya gitu kan waktu saya diputusin pacar saya gitu. Jadi mereka berharap bisa melupakan namanya memori gitu ya. Di subconscious mind dia akan tetap ada. Yang bisa dilakukan sama hipno adalah desensitasi, mengurangi apa intensitas terhadap refleksi dari memorinya itu gitu kan. Tapi ada juga misalnya NLP ada Swiss pattern gitu ya atau ada phasphobia cure yang digunakan untuk mengurangi sensitifnya itu. Tapi nanti ketika itu muncul, minimal ketika itu muncul ada teknik coping skillnya yang digunakan. Oh ya udahlah, aku udah terima. Ah udahlah, udah masa lalu. Jadi itu respon ideal yang dibutuhkan ketika si luka batin itu muncul. Ya respon dan fungsi ideal, ada fungsi ideal udah masa lalu gitu. Jadi kalau misalkan gimana kalau muncul lagi? Ya minimal ketika dia muncul di si memori itu gitu ya, respon kita adapt gitu lah. Adapt tuh beradaptasi lah dengan itu ya udah memang udahlah udah biar berlalu gitu. Jadi ya memang nggak hilang, nggak sepenuhnya hilang. Justru kan butuh kesadaran gitu, butuh kesadaran bahwa pengalaman ini perlu dimaknai seperti apa, pengalaman ini perlu di coping seperti apa. Jadi kalau bagaimana kalau muncul ya nggak apa-apa. Ya makanya awalnya awalnya itu dia perlu acceptance. Jadi hampir semua bentuk terapeutik di awal dengan acceptance. Saya menerima gitu kan. Saya mengakui kalimat-kalimat itu yang perlu menguatkan. Akhirnya nanti ego strengthening. Nah, bagian yang menerima tugas hipnoterapi menguatkan itu. Lagi-lagi ego strengthening, penguatan ego agar ketika si perasaan luka batinnya muncul gitu ya kan, perasaan gak nyamannya muncul, dia udah accept. Itu Pak. Oke, ini ada pertanyaan, tapi kelihatannya saya jawab pribadi. Yang bertanya tentang
kalau ada apa mana dulu, apakah hipnoterapi atau ke spesialis kedokteran jiwa gitulah ya. Ya kalau menurut saya karena topik kita ini kan integratif, saya tidak akan masuk ke ranah itu. Masing-masing punya kelemahan dan kekuatannya masing-masing. Ya, jadi psikologi tentu ada dasar ilmiahnya, hipnoterapi ada dasar ilmiahnya, lalu spesialis kedokteran jiwa pun juga punya dasar ilmiahnya. Nah, dengan era kita globalisasi, era informasi yang sudah sedemikian intens gitu ya, menurut saya teman-teman, Bapak Ibu semua bisa memilih yang mana dulu, karena nggak ada hukum harus kemana dulu kalau menurut saya dalam kasus ini ya, terutama untuk hal-hal yang sifatnya tidak spesifik. Nah, terus yang ini yang terakhir, apakah bisa disembuhkan wanita terkena gangguan jiwa? Eh, Kelihatannya bukan karena kita hari ini ya. Kalau gangguan jiwa, apakah mau dikomentari oleh Pak Yusdi dan Bu Nilam? Gangguan jiwa itu yang seperti apa? Mungkin schizofren ataukah ada apa? Mungkin kan sebetulnya ke situ ya. Kalau kalau dalam pemahaman saya, tapi Iya, apakah gangguan jiwanya seperti apa gitu. Karena ada juga yang organik gitu. Kalau yang organik itu setengah mati, Pak. Harus ada konsep reparenting, pengasuhan ulang gitu. Jadi kalau memang siap dengan tema-tema itu ya silakan saja. Tapi kalau pertanyaannya bisa nggak, eh, tergantung apakah tadi ada personality disorder misalkan itu atau apa. Jadi sebagai bagian dari upaya gitu, bagian dari upaya mungkin hipnoterapi bisa dibantu karena saya pernah gitu ya menantang diri saya gitu untuk eh, megang klien dari apa bipolar, tapi memang ada pendampingan dari psikiater gitu. Kebetulan psikiaternya menyarankan si orang ini ketemu, tapi kan itu kan gangguan jiwa yang sifatnya personality disorder. Nah, yang organik kan beda lagi gitu. Jadi kalau yang organik itu berat gitu ya. Mungkin itu kali Pak. Jadi ya ada iniannya lah, ada orang-orang yang memang bisa di situ, misalkan psikiater nanti memberikan pengobatan. Jadi kalau kalau misalkan gangguan juga karena putus cinta ya perlu diidentifikasi dengan DSM ya Bu Nilam ya. Maksudnya gangguan jiwanya seperti apa gitu sampai nanti bisa merencanakan penanganan. Bu Nilam ingin menambahkan, Bu? Baik, nyambung Pak Yusdi. Ya, betul. Gangguannya kalau dia masih punya tempo-tempo masih punya kesadaran, jadi dia tahu kalau dia mengalami skizofrenia itu bisa, karena kan bisa berkomunikasi, kuncinya itu sih kalau hipnoterapi, bisa berkomunikasi. Itu waktu pandemi ada yang saya bantu karena pandemi, jadi agak berisiko waktu itu sih. Tapi karena ini ya, karena dia garda depan seorang dokter spesialis kulit kelamin yang masih sangat muda begitu mengalami skizofren, keluarganya yang minta bantuan, jadi darurat lah waktu itu. Jadi ya dia masih punya kesadaran, dia tahu bahwa dia punya halusinasi, punya paranoid, dan ya jadi pertama ya membedakan itu, oh ini pikiran-pikiran paranoidnya, pikiran halusinatifnya, emosinya apa di balik itu, bantu bereskan emosinya. Prinsipnya seperti itu, kemudian juga mengakses bagian diri yang memunculkan pola respon itu, simptom skizofren dan paranoidnya seperti itu. Ada yang terkait dengan ini, saya mohon izin Pak Dokter menambahkan mengenai untuk gangguan tidur itu ya, Bu Ibu atau Mbak Eka Tuina. Ada audio yang bisa membantu ya untuk bisa tidur. Selain teknik-teknik yang tadi sudah dibahas tadi. Audio relaksasi yang dibuat oleh Pak Adi W. Gunawan itu bisa diakses di ini ya, YouTube. Itu relaksasi untuk memudahkan tidur, ada relaksasi untuk perdamaian, untuk bisa damai. Tapi kalau ada yang punya untuk kesembuhan yang ini ya, itu ada relaksasi yang bisa diakses di Facebook-nya Pak Adi, itu dengan aksesnya dengan mendaftar ya, mendaftar lalu ada biaya 100.000. Karena itu khusus kan, harus ada lewat
lewat langsung gitu. Tapi yang tadi ada relaksasi audio saja tadi itu gratis ya, bisa diakses, di-download di YouTube. Relaksasi untuk tidur, relaksasi untuk ketenangan gitu. Terima kasih. Ada yang raise hand. Mungkin ini menjadi pertanyaan yang terakhir mungkin ya, sebelum saya berikan ke Kinarto untuk menutup acara ini. Elida Hanum Husni, raise hand, silahkan. Ya, terima kasih Pak yang moderator. Ya, untuk Pak Yusdi. Pak Yusdi, saya ingin tanya, apakah misalnya kita berkeluarga, ya kita kan tidak tahu sifat laki-laki ini apakah bipolar dia atau homoseks gitu, ya. Apakah nanti kita berkeluarga dengan dia bisa menurunkan kepada si anak sifat begini? Terima kasih Pak Yusdi. Berpotensi Bu, berpotensi ya, berpotensi karena ada kan ini yang memang punya hak jawab nih Bu Nilam nih yang memang sudah mendalaminya. Tapi kalau saya berani bilang berpotensi karena ada apa? Ada observasi, ada pemaknaan, ada nilai, ada sistem gitu. Jadi kalau misalkan bisa nggak ya berpotensi jawabannya itu. Tapi apakah benar-benar iya? Kita nggak tahu. Skema orang kan bisa berbeda-beda, bisa berubah-ubah gitu kan. Ada juga yang melihat seperti itu orang tuanya, tapi anaknya enggak. Tapi mungkin dari kacamata dan sudut pandang psikologi, mungkin Bu Nilam yang bisa memperjelas. Silakan Bu Nilam. Saya kira sudah cukup. Sama dengan Pak Yusdi. Potensi. WA Baik. narasumber. Kalau saya sebagai moderator tidak diizinkan tanpa seizin yang berwenang, yang punya nomor. Jadi saya silakan aja dengan Bu Nilam untuk mengetikkan di kolom chat ya nomor WA. Oh, baik. Ada. Sebelum ditutup Pak Dr. Gunadi, ada yang ditujukan ke saya itu dari Bu Erlinda Yusuf. Oke. Saya singkat aja ya, waktunya sudah ini. Mengenai ini, kalau belum selesai hipnoterapi, kalau masalahnya masih muncul dengan ada trigger gitu ya. Artinya apa? Artinya mungkin belum tuntas penanganannya. Jadi traumanya diakses, tapi penanganannya nggak tuntas, itu memang berisiko. Maka benar-benar perlu profesionalisme ya, mengenali betul cara kerja pikiran bawah sadar gitu ya, sehingga story-nya itu proses menggantikan emosi trauma menjadi emosi positif itu lewat beberapa teknik ya yang sesuai, sehingga benar-benar diukur ya dari awalnya post-testnya emosinya kayak gini, kemudian begitu selesai dibereskan perlu dicek apakah emosinya sudah benar-benar positif begitu. Kemudian dan itu malah bisa dicek ya, coba maju cek kalau maju 1 minggu kondisinya seperti apa. Itu kalau pikiran bawah sadar kan cerdas ya, bisa memunculkan seperti apa sesuai dengan ini program yang baru. Seperti itu. Nah, kemungkinan lain akar masalahnya banyak. Kalau dalam satu sesi mungkin belum semuanya terakses. Itu tergantung kompleksitas masalah. Gitu. Masalahnya kompleks, akar masalahnya banyak. Itu saya bisa merasakan itu. Oh, yang ini dulu sudah beres. Kenapa kok masih muncul lagi? Simptomnya sama. Ternyata akar masalahnya beda lagi. Seperti itu terjadi. Jadi memang perlu kesabaran juga kalau belum ini. Perlu komitmen lah. Dua belah pihak ya. Dari sisi terapis maupun klien. Perlu komitmen untuk sampai tuntas. Itu tanggung jawab terapis untuk sampai tuntas itu. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan ke Dr. Gunadi. Dengan ini sesi tanya jawab ini kita selesai ya di sini. Untuk menutup acara ini saya akan panggil lagi Narto, Pak Sunarto Enhum untuk menutup. Terima kasih untuk Ibu Nilam dan Pak Yusdi. Jangan kapok. Suatu saat nanti diundang kembali oleh Pikti dengan materi yang berbeda. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika Terima kasih. Dengan senang hati. tugas saya sebagai moderator. Dan dengan ini saya undur diri.
dan waktu dan tempat saya serahkan kepada Kinato Mhum dan Pro Mhum untuk menutup acara ini. Selamat sore, Kinato. Selamat sore, Pak Gunadi. Silakan Pak. Ya, terima kasih pada yang terhormat Bapak Dr. Gunadi Widarso sebagai moderator. Terima kasih saya sampaikan kepada narasumber sahabat kami, yaitu Dr. Nilam Widyorini, MSc Psikolog. Halo Mbak Nilam, terima Halo, kasih. Kalau Pak jumpa Dr. di layar. Gunadi mengatakan jangan kapok, pastinya saya minta Bu Nilam kapok Lombok. Kapok Lombok itu wah pedes, besok lagi tidak bisa hadir lagi ya. Kepada Dr. Nilam Widyorini, MSc, mohon berkenan untuk menerima sertifikat penghargaan dari PIKTI yang telah ditandatangani oleh Dr. Eka Wayukasi, SHMH, SEM. Terima kasih untuk sertifikatnya. Iya. Oke, begitu selanjutnya sertifikat penghargaan dari PIKTI disampaikan pada Bapak Yusdi Lastutianto atas perkenannya menjadi narasumber dalam seminar National PIKTI Integrative Care for Anxiety and Insomnia. Sertifikat penghargaan ini telah ditandatangani oleh Bapak Dr. Eka Wahyukasih sebagai Ketua PIKTI. Terima kasih Pak Kinarto kesempatannya, Bapak dan Ibu. Iya. Terkhusus pada moderator yang memandu lalu lintas jalannya diskusi seminar ini, Bapak Moderator Dr. Gunadi Widarsa, mohon berkenan untuk menerima sertifikat penghargaan seminar National PIKTI Integrative Care for Anxiety and Insomnia dari Ketua Umum PIKTI, Dr. Eka Wahyukasih. Terima kasih kepada Kinato yang mewakili PIKTI. Terima kasih. Ibu Bapak sekalian, sebelum kami menyampaikan acara link seminar PIKTI untuk minggu depan, kami akan merangkum apa yang disampaikan kedua narasumber, Ibu Dr. Nilam Widyorini dan Bapak Yusdi Lastutianto. Dalam perbincangan diskusi, tanya jawab, serta penjelasan-penjelasan, kita banyak mendapatkan topik-topik, banyak mendapatkan kata-kata baru, kata-kata yang bernuansa ilmiah, seperti kata-kata yang berkaitan dengan otak, bagian otak, hormon yang berkaitan dengan stres, berkaitan dengan cinta, dan bahkan kita mendapatkan kaitannya dengan ketidaksadaran, kaitannya dengan past life, hipnoterapi, dan lain sebagainya. Nah, kaitannya dengan hipnoterapi di Indonesia pada tahun 2010 lah, itu sepertinya zaman top-topnya, puncak-puncaknya hipnoterapi. Sehingga yang didahului dengan sahabat saya, Mas Yan Nurindra. Mas Yan Nurindra dahulu itu menyebarluaskan tentang Reiki, setelah Reiki kemudian hipnoterapi, yang mana di hipnoterapi membentuk organisasi IBH dan murid-muridnya tersebar di seluruh Indonesia, sehingga hipnoterapi menjadi musiman, menjadi ilmu pseudoscience ataupun pengetahuan yang digandrungi oleh masyarakat Indonesia. Bahkan hipnoterapi merambah ke beberapa aspek, sehingga orang yang pengen butuh laris, pengen butuh marketing bagus, muncul hipnomarketing. Pengen melahirkan gampang, yang dibutuhkan hipnogating. Pengen ngajar dengan baik, hypno-teaching, dan serba hipno yang lain. Dan bahkan tadi disampaikan ada past life-nya juga, tadi Pak Yusdi sampai menjelaskan ada kliennya, ada teman-temannya, teman pembelajarannya pengen past life sampai bertanya siapa ya pembangun yang mendirikan ataupun membangun tadi Candi Borobudur, sampai past life seperti itu. Dan bahkan tadi disampaikan ada kliennya yang di past life sehingga sampai self talk, persis seperti itu. Jadi ingat, kalau seperti itu jadi ingat yang viral Linda sama Vina yang katanya umum kesurupan, persis suaranya Vina. Itu kaitannya dengan past life atau kaitannya apa?
apa kaitannya dengan ketidaksadaran kolektifnya ataupun memori kolektifnya yang terbangkitkan. Dan bahkan tadi disebutkan, dicontohkan ada orang yang sampai pada saat pas live itu muncul apa suara-suara hihihihi. Saya jadi teringat kayak suaranya Mak Lampir. Ya itulah pas live ya. Kemudian integrative care for anxiety dan insomnia ini sangat bermanfaat. Terbukti banyaknya keingintahuan peserta yang bertanya pada narasumber Mbak Nila maupun Pak Yusti sampai merambah pada konteksnya kecemasan, insomnia, sampai konteksnya kaitannya bagaimana kaitannya dengan lesbian, kasus lesbian, homoseksual dan lain sebagainya. Pasti kelak suatu saat Pikti akan menyelenggarakan topik-topik yang sangat baik itu, yang sangat menarik mungkin kaitannya dengan bagaimana integratif care menyelesaikan masalah kaitannya dengan kaitannya dengan libido seksual yang tidak pas dan bahkan kaitannya dengan penyakit-penyakit AIDS ya. Ya, oke, terima kasih. Untuk itu minggu depan tanggal 2 Juni jam 14.30 Pikti menyelenggarakan e-seminar dengan topik Recovery and Rehabilitation Technique in Sport Medicine from Injury to Victory. Waduh, dari luka menjadi kemenangan. Openingnya Bapak Dr. Edi Iskandar, speaker pertama Dr. Kurniati Ihrom Tanjung SPKO, speaker kedua Dr. Maximus Bisa SKM SSD FT, moderator Laudi Muhammad Anwar, dan closing Hilman Rama Pratama. Untuk itu mohon Ibu Bapak minggu depan bergabung lagi mengikuti seminar, hadir seminar yang diselenggarakan Pikti. Karena apa? Karena menghadiri seminar Pikti adalah suatu keberuntungan. Keberuntungan apa? Karena mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang sangat berguna buat kehidupan saat ini dan saat yang akan datang. Untuk itu, Pikti menyelenggarakan e-seminar terus-menerus setiap minggu. Mohon para peserta yang hadir saat ini jika memungkinkan mempunyai ide-ide topik apa yang perlu disampaikan dan narasumbernya siapa bisa diusulkan. Saya mohon para pemerhati, pemirsa, peserta e-seminar bisa mengusulkan topik-topik yang akan ditampilkan di seminar Pikti yang akan datang. Untuk itu, dengan mengucap puji syukur kepada Tuhan, seminar Pikti dengan topik Integrative Care for Anxiety and Insomnia dengan resmi kami tutup. Terima kasih. Salam sehat dan sejahtera.